Hah? Ini beberapa 8 ya. Menurun ya. Yuk kita mulai yuk. Halo teman-teman Sedharma, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan temu badak lagi. Kali ini dipimpin oleh Ko Andi untuk memulai kebaktian pada hari ini. Pada Ko Andi, saya waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Marilah kita memulai kebaktian pada hari ini dengan menyanyikan lagu Kata Pendupaan. Kata Pendupaan coy.
Nama Karagata, Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma telah sempurna dibabarkan dan Sang siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sanghang adi budaya. Namo sanghang adi budaya. Namo sanghang adi budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya. Disarana. Marilah kita nyatakan perlindungan hanya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila, melatih sila untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap salah, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dunia dan dhamma, serta tercapainya nibbana. Panati pata weramani sikapadang sama diami. Adina dana weramani sikapadang sama diami.
Gamesu mica cara Weramani sikapadang samadhyami musawada Weramani sikapadang samadhyami Surameraya Majapamadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Meditasi. Marilah teman-teman sedama, sejenak kita melaksanakan meditasi untuk mengembangkan cinta kasih. Meditasi dimulai. Meditasi selesai, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ko Andi telah memimpin kebaktian. Selanjutnya kita ada acara podcast
dengan Kosidi dan juga Ko Veriko. Kosidinya sudah siap? Udah? Erikonya? Veriko itu udah muncul. Oh, udah ya. Aman. Oh, aman. Oke. Mulai nih kok ya. Iya. Kenapa masker, Pak? Ya, apa kabar? Ko Sidi? Hah? Kan protokol kesehatan kok. Pada Protokol kesehatan nih di rumah juga. Oke. Ya. Apa kabar Ko Sidi? Baik. Lu gimana, Baik Pak? ya. Lagi di mana kok? Wih, Lagi di aman. kosan. Aman. Aman. Oh, lagi di kosan. Iya. Ya kok. Mau kasih sambutan lu gak ke teman-teman ini, teman-teman Banten? Siapa tahu ada semangat gitu kan? Oh. Oke, nama saya Ngadi Budaya, nama budaya semua. Nah, mau budaya. Pertama-tama saya ucapin terima kasih ke teman-teman saya Banten ya, yang diwakili oleh Andi, yang udah memberikan kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini. Itu yang pertama. Terus kedua, saya nggak sendirian. Di sini ada kepengurusan dari Sekretariat Jenderal juga, ada Yenrich ya. Tuh, udah join juga ya kan. Terus udah nanti aja lah ya, sisanya pas Nanti aja. ya podcast aja ya. Kalau nggak nanti podcastnya nggak ada itunya. Oke, teman-teman mungkin nanti peraturannya ya, yang mau bertanya nanti boleh nggak kok pas kok lagi sharing, misalkan teman-teman ada tiba-tiba mau nanya nih, boleh raise hand nggak kok? Boleh ya. Bebas. Ya. Oke, berarti kita sesi pertanyaannya itu yang pertama tuh random ya. Iya. Pas lagi sharing, terus yang kedua tuh kita kasih sesi pertanyaan pas setelah sharing ya kok ya. Gimana? Oke. Siap. Oke ya. Siap. Oke, mantap. Oke. Ya. Oke. Kita langsung ke ini ya kok ya. Sebenarnya kita kan lebih ngomong tentang passion nih. Nah, sebelumnya tuh mungkin banyak teman-teman yang di sini tuh masih belum tahu kok apa itu sih passion itu, pengertiannya tuh apaan sih gitu kan. Karena bagi sebagian orang gitu kan, passion tuh kadang disamain sama spirit kok. Jadi yang namanya passion tuh katanya mirip-mirip sama spirit, sama semangat gitu kan. Dari Kosidi sendiri boleh gak kok sharing mungkin tentang passion tuh apaan sih sebenarnya? Ini jenis apa gitu, jenis tumbuhan macam apa ini passion ini gitu. Silahkan kok. Oke, ya, makasih Pat. Passion itu kalau menurut saya pribadi itu sebuah dibilang semangat iya, ya kan, dibilang kayak daya upaya iya yang muncul di dalam diri kita, ya kan, dalam diri kita untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat gitu ya. Bermanfaat untuk banyak orang, ya kan, atau sesuai dengan istilahnya apa sih yang bisa kita kasih ke orang lain gitu. Nah, intinya seperti kayak gitu sehingga kita bisa enjoy, ya kan, bisa menikmati. Nah, tapi permasalahannya adalah sekarang ya kan passion itu dikaitkan dengan bagaimana nanti kita bisa menunjang kehidupan kita terutama di bidang materi. Nah, makanya kalau seandainya kita lihat nih ya, banyak teman-teman yang seusia kita itu bingung nih menemukan passion-nya ya kan. Karena ya disangkut pautin dengan gimana nanti kita bisa dapat materi gitu ya untuk hidup ya. Padahal tuh arahnya bukan ke sana sih seharusnya ya kan. Kalau seandainya arahnya ke sana ya kan, maka wajar kalau seandainya kita bingung gitu. Kita bingung passion kita apa, nanti kita istilahnya mau di usia teman-teman mau ambil jurusan apa supaya nanti dapat kerjanya gampang atau mau usaha apa, tuh pasti bingung ya kan. Bahkan saya berani jamin di sini juga belum tentu pada ketemu passionnya masing-masing kan. Itu sih hal tentang passion sih. Oke, lanjut Pat, ada lagi atau mau dijelasin dulu? Pat, Perikonya nge-lag ya? Pat? Pat? Periko? Halo? Pat?
Riko? Waduh, Veriko kayaknya nge-lag ya. Iya nih, Oke, kok nggak? Erikonya lagi. Ya udah, kok nggak lanjut aja sih ya. Aku mau Ya. nanya. Hah? Boleh dong ya. Halo, Pet. Nah, kalau kita belum ketemu passionnya gimana ya sih dia? Nah, kalau kita belum ketemu passion-nya, sebenarnya kita harus dalamin dulu sih, bro, makna dari passion untuk diri kita tuh apa, ya kan? Contoh, ya kan? Kalau seandainya kita belum bisa menemukan itu, otomatis nanti hidup kita tuh ombang-ambing nih, ya kan? Kita nggak tahu kita mau ngapain. Nah, dan itu akibatnya apa? Nanti hidup kita itu istilahnya dari pagi sampai malam lewat gitu, lewat. Nah, terus udah lewat, kayak ngerasa bahwa hidup kita tuh garing. Nah, sehingga passion itu nggak bisa muncul kan. Jadi sebelum passion itu dimunculkan, ya kan, sebenarnya kita harus nemuin nih, ya kan, makna kita hidup itu apa, ya kan? Kenapa sih kita bisa dikasih kehidupan gitu? Sehingga, ya kan, saat tidak langsung, nah nanti passion itu juga bisa tumbuh sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana nanti kita bisa menemukan makna kehidupan kan? Makna hidup kita itu apa gitu? Makna hidup kita, ya kan, terutama saya, ya kan, itu ketika kita tahu, ya kan, kita tahu bahwa kita itu ngerasa bahwa kita tuh boring, ya kan, kita tuh bosan, ya kan, dan kita sadari bahwa itu menjadi sebuah kendala, ya kan, coba kita lihat ke dalam nih, kita alami. Ini agak-agak berat sih ya, kita alami, oh, hidup kita begini-gini aja nih, ya kan, kita mau berani keluar dari itu, berani keluar, ya kan, berani keluar untuk dari keadaan seperti itu dengan cara. Halo? Bikin private chat. Ya, kok lanjut kok nggak apa-apa. Oh, Ya. kita berani keluar dengan cara istilahnya, oh, saya lagi boring, saya lagi bosen, ya kan. Nah, kita berani keluar dari keadaan seperti itu, ya kan. Atau istilahnya cuma kayak menikmati, ya udahlah, ikutin aja lah. Terkadang kan orang-orang kan sosial kita kan ngikutin aja lah. Nah, selama kita Ya, ngikutin betul. seperti itu, ya kan, Mm-mm. kita nggak bakal bisa ketemu passion kita. Nah, terus kalau seandainya kita udah bisa keluar, ya kan, lalu Tapi ada Kosidi. pertanyaan. Halo? Kosidi. Tapi Ya. misalkan kalau kita ditanya gitu kan tentang passion ini di dalam hidup gitu, selain passion kita tuh berdaya guna, terus bermanfaat buat orang lain, terus itu kalau bagi usia-usia kita kan itu ya masih labil ya, mungkin nggak kepikiran sampai ke sananya. Terus emangnya seberapa penting sih kok passion itu untuk kita sendiri gitu loh, untuk kita sendiri, terus untuk orang lain juga gitu. Menurut Ko Sidi gimana kok? Oke. Kalau menurut saya nih ya, seharusnya tuh teman-teman mulai dini gitu ya. Kan tadi yang kata Periko bilang bahwa untuk istilahnya menemukan bahwa kita bisa ngasih manfaat ke orang lain kan terlalu dini gitu ya. Kalau menurut saya tuh harus menjadi dari sekarang sih. Kenapa? Oke, yang itu dulu ya Per ya. Karena nanti kalau seandainya nggak begitu, nanti kita jadi kebablasan gitu. Kita jadi kayak ngikutin arus, itu yang bahaya gitu maksudnya. Oke. Nah, nanti kita bahas gimana supaya nanti kita bisa keluar dari arusnya ya. Nah, terus sebab apa penting? Nah, penting sekali. Kenapa penting? Ya, gini aja lah. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa dalam satu hari itu kayaknya kita tuh nggak apa ya, cuma sebatas lewat, tahu udah seminggu, sebulan udah setahun, terus gak ada perkembangan apa-apa ya kan? Tiba-tiba gajian gitu kok ya? Ya tiba-tiba gajian itu habis lagi gitu ya? Habis lagi, ya. Gitu. Nah, lanjut. Sebenarnya kan cuma sebatas kayak lewat kayak gitu doang kan nggak enak. Gitu. Nah, terus dengan kondisi seperti itu, maka diperlukan bahwa kita terus menemukan passion kita. Nah, oke, lanjut. Nah, terus kalau lebih digali lagi ya, kita agak sedikit mundur. Ketika hidup kita cuma sebatas lewat doang ya, pasti kepikirannya kayak gini. Duh, gue capek banget sih ngelewatin kehidupan. Ngelewatin hari ini. Oh, yang bagi sekolah, PR banyak banget, gurunya rese, ya kan, temennya ini nggak mau kasih contekan. Kok pengalaman banget itu kayak. Hah? Pengalaman banget kayaknya ya.
pengalaman ya. Luar Iya, biasa loh. pengalaman ya. Ya, Nah, ya lanjut. terus kalau di dunia kerja ya kan, di dunia kerja kok atasannya begini ya kan, terus kenapa gua ngerasa bahwa kerjaannya nggak sesuai dengan hidup dengan apa yang gua mau ya kan, terus kok gaji gua segini ya kan, bla bla bla. Jadi banyak istilahnya kayak ya udah mikirin Banyak diri sendiri itu ngedumelnya gitu ya. Banyak banyak ngedumelnya ngedumulnya. gitu. Ya, Mm, oke. mm-mm. Ngerasa kayak gitu nggak teman-teman? Wah, sering banget kok itu mah. Ya, Manusiawi soalnya. manusiawi kan. Nah, Mm-mm. selama kita masih ngedumel seperti kayak gitu, oke, ya, dan itu yang mengakibatkan kita nggak bisa menemukan passion kita dan kita berani nggak keluar istilahnya dari ngedumel gitu. Nah, pertanyaannya gimana caranya supaya nanti kita bisa ketemu passion kita, ya kan, keluar dari ngedumel itu. Ketika tahu bahwa kita lagi mikirin diri sendiri yang tadi itu ya, coba untuk istilahnya kayak berani gerak dulu, mikirin orang lain. Dengan cara apa? Contoh, ya, ketika kita lagi capek, terutama yang sekolah atau yang kerja, terus mama kita istilahnya kayak lagi beres-beres, biasanya apa yang kita lakukan? Pasti kita istirahat kan? Oh itu mah urusan mama lah, ya kan? Tapi coba kita bantu dulu ya. Kita bantu, oke, kita bantu mama kita keluar dari zona nyaman kita bahwa kita tuh yang paling menderita gitu, yang tapi belum masa paling menderita, mama kita mau kayak penderitaannya biasa-biasa aja, belum tentu ya. Coba pada saat kita capek, kita coba bantu orang lain. Nah, dengan seperti kayak gitu ya, nanti lama-lama ya teman-teman istilahnya bisa menemukan bahwa hidup teman-teman tuh punya makna. Ketika punya makna ya, secara tidak langsung teman-teman bisa menemukan passionnya teman-teman sesuai dengan kriterianya teman-teman gitu. Oke. Nah, menemukan passion ya kan itu adalah kayak menemukan makna kenapa kita bisa hidup di dunia ini gitu. Atau lebih simpelnya lagi ya, biar lebih enaknya lagi kedengaran sama teman-teman, kenapa biar hidup kita itu bisa gak garing gitu, gak merasa bosen, karena kita bisa bantu orang Nggak lain. gitu-gitu aja ya kok ya. Never flat Gitu gitu. aja. Nah, dengan cara kita bantu orang lain gitu. Susah nggak? Susah. Kenapa susah? Karena ego kita masih tinggi. Karena kita yang ngerasa yang paling capek gitu. Tapi kok Itu misalkan sih, ya dikasih pertanyaan yang klasik banget deh gitu. Kita kalau misalkan ngedumel itu salah gak sih kok? Ngedumel sama keadaan gitu kan. Kadang bagi sebagian orang ya, karena mungkin dari pemikiran masing-masing ya pasti berbeda gitu. Tapi ya dari sebagian orang juga mikir kalau ada ngedumel tuh ada bagusnya juga gitu. Kita tuh bisa ngaca, ternyata kita tuh masih belum bersyukur sama hidup gitu kan. Terus nanti embel-embelnya nih masuk nih tentang passion kita, tentang apa yang udah kita perbuat, terus apa yang kita inginkan gitu kan. Itu bermanfaat buat orang lain. Tapi di awalnya itu kita tuh kadang ngedumel nih. Nah, ngedumelnya itu oke gak sih kok? Kira-kira itu apa? Kadang kan kita ya nggak bisa pungkiri, kita kan manusia biasa kok. Bukan seorang bodhisatwa yang bisa dengan kesadaran penuh, terus tahu gitu kan kalau ngedumel tuh kayak gimana gitu kan, nggak baik. Tapi kalau bagi kita ngedumel tuh bagus gak sih kok? Buat bahan introspeksi kah, untuk apa kah gitu? Gimana kok? kalau untuk bahan introspeksi namanya bukan ngedumel, namanya self-talk kan, kayak berbicara dalam ke diri sendiri. Oke, nah ditanya ngedumel baik atau enggak, sebenarnya itu benar kata Periko itu manusiawi. Nah, tapi terkadang ini jadi sebuah habit, jadi sebuah kebiasaan gitu. Nah, ketika kita capek, kita ngapain, ya akhirnya kita ngedumel, oke. Nah, ngedumel ya kan otomatis nanti kayak istilahnya ngerasa bahwa yang tadi yang dibilang bahwa paling diri kita tuh paling capek, ya kan paling capek. Udah, nah, pada saat itu kita stop tuh ya kan, stop istilahnya kayak ya sudahlah ya, kayak jadi menikmati arus. Nah, itu sih nggak, menurut saya untuk awal-awal ngedumel boleh, tapi jangan keterusan sih. Kalau udah terus, akhirnya bahaya. Nah, terus ada lagi mau ditanyakan? Kalau nggak lanjut? Lanjut ya, lanjut kok, lanjut dulu. Nanti baru bisa masuk. Oke, nah terus ya kan ketika kita udah nggak ngedumel, terus kita bisa bantu orang lain, otomatis kan nanti kan nanti kita menemukan hidup kita penuh dengan makna ya kan. Nah, sebenarnya ya kan kalau seandainya kita mau lihat nih ya teman-teman ya, hidup kita itu terkait dengan orang lain loh.
hidup kita terkait dengan orang lain. Nah, jadi ketika kita sadar bahwa hidup kita terkait sama orang lain, ya kan, kita itu bisa melakukan lebih ke orang lain sehingga yang tadi hidup kita bermakna. Contoh nih ya, saya ada di sini, oke, itu kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk ada gitu, ujuk-ujuk ngisikan, tapi kan ada sebabnya diundang sama Andi, oke. Nah, kenapa Andi istilahnya bisa ngundang saya? Karena dia kan aktif di Damasubah, ya kan? Kenapa aktif dari Damasubah, ya kan? Itu banyak kan tetanya kan, kenapa teman-teman ada di sini juga kan banyak kan tetanya, ya kan? Dan itu nggak terlepas dari orang lain, oke. Nah, ketika kita bisa memaknai bahwa makna, oh, kita itu berhubungan dengan orang lain, ya kan, secara tidak langsung, oke, nanti kita bisa menemukan nih, ya kan, passion-nya kita itu apa, gitu. Nah, itu sih. Nah, cara untuk menemukannya, ketika kita bisa berinteraksi sama orang lain, nanti kita bisa ngelihat nih, oh, rupanya di sini ada peluang nih, ya kan. Nah, peluang itu dijalankan, nanti itu istilahnya bisa jadi passion sih. Nah, passion yang saya tadi masuk di sini aja sebagai peluangnya itu ke arahnya kayak usaha. Itu. Kalau seandainya passion diarahkan sebagai usaha ya. Jadi ada tahapan-tahapan passionnya. Ada tahapan yang pertama, kita sadar bahwa kita tuh terkait dengan orang lain, ya kan. Nah, sehingga nanti kita bisa memberikan manfaat. Nah, ketika kita memberikan manfaat, itu pasti banyak peluang sih. Nah, peluang itu nanti dijalankan sehingga yang tadi itu yang teman-teman cari, ya kan. Gimana nanti caranya untuk meningkatkan ekonomi atau apa gitu ya. Gitu sih. Karena kan dalam sekarang tuh passion dikaitkan dengan gimana nanti kita mendapatkan sebuah pekerjaan atau sebuah usaha yang sesuai dengan kita. Karena tujuannya kan ke arah ekonomi kan. Gitu. Passion diri dari sekarang. Itu sih. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita tadi kan ngomong tentang materi, tentang itu kan. Tapi kalau ada gak sih kok passion yang mengarah ke lebih ke non materi gitu loh. Tapi ya ujuk-ujuk ya pasti ke materi-materi juga ya. Kalau kita kan karena apa ya? Ya uang emang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang gitu kan. Nah dari Ya, passion itu yang mungkin awal tuh bukan kita ngejar materi, ada gak sih kok kira-kira? kalau menurut saya semua passion itu sebenarnya bukan materi sih, materi itu jadi dampak, Hmm. ya kan. Makanya tadi kan yang dijelasin itu ketika kita istilahnya bisa ketemu, menyadari bahwa kita terkait dengan orang lain nih di kehidupan kita. Nah, salah satu dampaknya kan kita bisa menciptakan materi kan saat tidak langsung seperti itu. Nah, rata-rata passion itu sebenarnya sekali lagi bukan materi sih, tapi kesenangan kita. Kita merasa senang melakukan sebuah aktivitas ya kan tanpa beban, tanpa ada rasa capek, meskipun aktivitas itu bikin lelah, tapi kita nggak merasa lelah gitu. Contoh nih ya, Kita salah happy satu, gitu ya kok yang ngejalaninnya. ya, salah satu passion yang istilahnya yang pernah kita lakukan, ya kan, dan ini nggak bikin capek adalah ketika teman-teman ngobrol-ngobrol nih ya, atau kongko-kongko dengan teman-teman biara, teman-teman ngerasa capek nggak? Dan anggap aja dari sekolah minggu, jam berapa sekolah minggu? Jam 9 sampai jam 4 biasanya, kalau di biara saya ya, Hmm. capek nggak? Logikanya, Ya, capek, tapi ngerasa capek kah? capek. Mm-mm. Ngerasa capek nggak? Enggak. Bisa kongko-kongko bareng-bareng teman gitu ya. Nah, lalu apakah itu dikatakan passion? Kalau menurut saya, ya. Kenapa? Karena passion itu ada sebuah kayak melakukan sebuah aktivitas yang menyenangkan tuh bisa membawa manfaat, oke? Sehingga nanti kapasitas kita bisa tumbuh gitu, bisa tumbuh. Nah, kayak teman-teman sekarang nih ya, teman-teman aktif di WA ketika kumpul-kumpul, ngerasa nggak bahwa teman-teman ada mempelajari suatu hal? Oke. Ayo Nah, gimana ketika teman-teman? mempelajari Itu seperti respon tuh itu, ya. ya itu sebenarnya tuh cikal bakal passion gitu. Cuma terkadang kita nggak sadar gitu bahwa itu emang salah satu passion kita gitu, passionnya manusia malah. Kenapa passionnya manusia? Karena manusia itu makhluk sosial yang nggak bisa terlepas dari orang lain. Cikal bakalnya kayak gitu. Nah, Mm-mm. terus ya, passion itu bisa ke arah sana. Lalu pertanyaan berikutnya, apa bedanya? Saya mau jelasin apa bedanya dengan hobi. Apa tuh bedanya tuh kok? Nah, passion sama hobi ya.
ini sama-sama istilahnya mengerjakan suatu hal yang benar-benar kita sukai, tapi terkadang hati-hati. Hobi itu biasanya ke arah individu dan itu cuma sebatas kayak pelampiasan. Oke, pernah nggak sih kita punya hobi gitu ya? Pernah sadar nggak kita punya hobi? Saya punya hobi nih. Anggap aja hobinya, saya punya 2 hobi nih. Spiritual tahu sih hobi saya. Nah, kedua-duanya Iya. itu adalah saya sebut hobi saya itu satu itu saya tuh kolektor kartu Yu-Gi, tahu Yu-Gi-Oh? Tahu Nah, kok. saya tuh kolektor. Nah, Yang buat tepok-tepokan terus itu kan ya. ya, bukan tepok-tepokan juga. Terus Oh, yang bukan. kedua itu Beda ya. beda. Yang kedua Iya, itu oke. saya hobi ternak ayam, tapi ayam adu. Tapi bukan tukang sabung ya. Oke. Nah, biasanya kalau ketika saya capek, saya pasti ngeliat hobi saya. Terus saya mikir, kok begini ya? Terus saya sadar bahwa saya itu kayak melakukan aktivitas capek, akhirnya pelampiasan gitu. Pelampiasannya ke hobi itu tuh. Hati-hati aja. Ketika kita pelampiasan ya, sebenarnya kayak model, ya udahlah, kayak jadi kayak pelarian itu sebenarnya nggak baik, gak enak gitu. Akhirnya bentuknya apa? Ya kan nanti larinya ke situ-situ aja. Kayaknya Nggak bakal pengalaman ada banget ya perkembangan. kalau tentang pelarian-pelarian itu ya. Itu pengalaman, Iya. makanya Pengalaman kadang saya ya. suka self-talk Luar juga biasa. sih. Suka self-talk juga, maksudnya kenapa sih saya melakukan kayak gini? Oh rupanya ini pelarian, ya kan. Nah, terus yang kayak yang beda halnya dengan yang tadi ketika kita ngumpul-ngumpul, tapi ada satu hal yang istilahnya yang berubah dari wawasan kita, itu loh yang istilahnya yang bakalan yang lebih baik daripada semacam kayak hobi gitu. Tapi bukan berarti saya mengatakan hobi teman-teman kayak semacam pelarian ya. Semuanya harus Iya. teman-teman bisa cek sendiri sih gitu. Masih tahu juga kok ya tentang Apa? hobinya itu. Masih tahu juga tentang hobinya itu. Ya. Nah, hobi itu sebenarnya ada batasan, ada sedikit batasan sih nanti. Ketika batasan itu Batasannya itu kayak merugikan, gimana kok? Maksudnya kayak jika gimana tuh batasan? ketika hobinya itu udah benar-benar merugikan diri kita sendiri dan orang lain, sebenarnya hati-hati aja, jangan diteruskan. Contoh, ada yang hobinya waktu Jadi zaman saya tuh ya, hobinya tuh motor. Oke, motornya tuh udah beli baru-baru terus digundurin, tau nggak? Itu zamannya saya, mungkin zamannya Andi juga kali ya. Pernah ya. lihat? Ya kan, Jadi beli motor ngajak-ngajak. bagus-bagus digundurin jadi botak gitu ya. Terus bannya pakai ban sepeda gitu. Nah, terus dia ngedrak. Oke, ngedrak, tahu kan ngedrak? Bapak lihat. Tahu. Kayak Tokyo Drift ya. Iya. Nah, itu ngerugiin nggak? Sebenarnya itu saat tidak langsung seneng nggak? Seneng gitu ya. Nah, tapi dia ngerugiin siapa? Ngerugiin diri dia sendiri, ngerugiin orang tua karena beli motor bagus-bagus dipakai kayak gitu. Oke, nanti ada dampak-dampaknya sih. Nah, oke. Tapi Ko Sidi ngelakuinnya gitu ya. Enggak. Oh, enggak, kirain ngelakuinnya gitu. Enggak. Luar biasa pengalaman pribadi. lanjut. Sebenarnya ada pertanyaan sih kok, pertanyaan yang apa ya? Ini agak dalam sih kok. Iya. Kalau kita tuh ngomong tentang tadi ngomong passion, ini penjelasan panjang lebar gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya lagi nih tentang apa pemicu lah gitu, faktor-faktor yang kadang jadi pemicu untuk kita tahu nih identifikasi yang namanya passion. Kita tuh tahu passion nih kebentuknya dari mana-mana aja gitu kan. Kadang bisa kan dari lingkungan juga kebentuk nih passion kita nih. Kita misalkan di antara orang-orang yang suka berdana gitu kan. Ya passion kita mungkin nanti bakal suka berdana juga gitu kan. Misalkan kita di lingkungan orang-orang yang suka berjudi gitu. Ya passion kita juga nanti mungkin juga suka berjudi kan gitu. Nah, tapi ya dibilang pemicu itu kan pasti ada dari dua gitu kok. Kalau dari luar apa, dari dalam tuh apa gitu kok. Mungkin Ko Sidi boleh kasih tahu ke kita gitu. Sepengetahuan Koko tuh faktor eksternal itu kayak gimana gitu loh yang bisa pengaruhin, terus faktor yang internalnya kayak gimana kok yang bisa pengaruhin kita juga gitu tentang passion ya gitu. Ya,
Saya jawabnya pakai cerita, pakai contoh ya. Boleh, Jadi boleh. saya punya Cerita beberapa, pendek. halo? Iya, boleh pakai cerita Ya, pendek juga boleh. iya. Jadi saya punya beberapa teman ya. Beberapa teman itu istilahnya sekarang dia kerja sesuai dengan passion dia. Oke. Nah, kenapa dia bisa kerja sesuai dengan passion dia? Karena waktu kecil ya kan, dia sering ikut dengan kegiatan orang tua. Oke. Nah, ketika kegiatan orang tua, nah contoh saya punya teman di kepengurusan, dia itu dari kecil tuh suka ikut ke bagian kayak proyek-proyek alat berat gitu ya. Akhirnya tadinya cuma ngikut pengen deket sama papa gitu, yang tadi saya bilang ada rasa pengen bantuin papanya, ya kan, supaya nanti papanya nggak berat kerjanya meskipun dia masih kecil. Jadi dia ngikut-ngikut gitu, ngikut-ngikut alat berat, bikin proyek, ya kan. Akhirnya itu menjadi sebuah passion dia terbentuk, oke, terbentuk, dan dia tuh kuliah saja bagian teknik mesin, ya kan, supaya nanti papanya itu, oke, papanya nggak usah khawatir kalau seandainya nanti ada mesin-mesin yang rusak. Oke, jelas? Nah, jadi ketika kita dari kecil udah di lingkungan sesuatu, terus kita pengen bantu seseorang, ya kan? Nah, nanti secara tidak langsung itu bakal jadi passion. Nah, orangnya itu adalah mungkin teman-teman kenal namanya Adit Kristianto. Nah, Adit Kristianto. dia Siapa ya tuh? mungkin si Andi juga kenal, ya kan, Adit. Nah, dia udah jadi passionnya ke arah berat gitu. Gitu sih. Nah, terus saya, oke, teman-teman mungkin nanya kenapa saya hobi, ya kan, atau ya bisa juga dibilang passion saya itu ke arah salah satu melihara hewan, ya kan, hewannya hewan buat aduan, lagi ayam aduan. Karena waktu Hewannya kecil, unik lagi ya, Bang? ya ayam, ya kan, karena waktu kecil saya itu dari TK semenjak saya pindah ke Jawa Barat itu Udah main sama ayam. lingkungan. Nah, ya mainnya sama ayam. Luar biasa. Kenapa? Sama ayam ya. Karena teman-teman saya itu pada jauh-jauh rumahnya. Nah, terus di keluarga saya itu adalah saya dilarang untuk bermain keluar karena istilahnya di daerah perkampungan, ya kan. Jadi usia saudara saya sama saya itu gapnya jauh sepupu. Oke. Dan di situ cuma ada ayam. Saya cuma ngeliatin ayam. Akhirnya itu jadi kebawa kok. Jadi saya hobi ayam gitu. Hobi ayam ya. Ya, seperti kayak gitu. Nah, itu kalau menemukan passion yang ketika itu dari internal kita. Nah, dari eksternal kita, ya kan, ini ada kaitannya dengan internal. Ketika teman-teman udah menyadari bahwa hidup kita terkait dengan orang lain, terus kita pengen bantu orang, ya kan, bantu orang. Nah, terus nanti dalam interaksi membantu orang itu ada sebuah peluang, oke, peluang untuk menemukan yang lebih baik, maksudnya ke arah ekonomi ya. Nah, teman-teman nanti juga bisa menemukan sendiri sih, gitu. Dan ketemu aja gitu kayak. Ketemu aja. Kenapa? Karena nanti teman-teman tahu gitu. Oh, ini ada peluang nih untuk menemukan ke arah ekonomi ya. Nah, tapi dasarnya itu ketika kita pengen bantu orang lain, gitu. Gitu sih, Pat. Nah, terus nanti gimana cara melihat orang itu udah ketemu passion atau belum? Hidupnya itu akan penuh dengan semangat. Melakukan segala sesuatunya itu dengan sukacita, terus gembira meskipun susah, ya. Itu isinya beda aja. Iya. Oke. Nah, sebagai contoh nih, kalian tahu, teman-teman tahu Pak Damek kan, Pak Sudamek? Nah, itu bos Pak kita kok. Sudamek, Ya. apa? Itu bos apa? kita. Iya, betul. Itu bos kita, ya, beda-beda. Teman-teman tahu nggak Pak Sudamek itu passionnya apa? Apakah dia langsung punya passion jadi produk kacang gitu, di bagian kacang? Atau enggak. Jadi kalau teman-teman tahu ceritanya ya, Pak Damek itu sebenarnya nggak begitu tertarik, ya kan, setahu saya nggak begitu tertarik ke produk kacang, maka dia tuh kerja di salah satu perusahaan rokok kalau nggak salah yang terbesar di Jawa Tengah. Oke, dia istilahnya jadi asisten direktur kalau nggak salah. Nah, terus puas nggak dengan asisten direktur? Lumayan loh, gaji gede. Oke, gaji gede, terus sering pergi ke luar kota, ke luar negeri, oke, pendapatan udah oke, terus ngapain? Kerjain perusahaan keluarga di bidang kacang. Oke.
Kalau bagi kita nih ya, bagi kita nih kayak saya, Periko, terus ada Koperikus juga ya kan, ada Andi juga ya kan. Ketika kita udah dapat suatu zona yang dimana kita bisa menghasilkan materi ya, materi yang udah menurut kita cukup, terkadang kita mau lepas gak? Belum tentu berani gitu. Nah, kenapa Pak Damek sampai mau ambil produk kacangnya ya? Apa dia pengen jadi pengusaha? Enggak, tapi bagaimana nanti ya kan Pak Damek istilahnya kayak bisa meneruskan bukan produk kacangnya, tapi meneruskan impian orang tuanya supaya nanti produk kacang ini bisa membawa manfaat ke orang lain. Oke, ke petani. Kenapa? Ketika produk kacang ini istilahnya nggak dilanjutkan, maka total PHK yang ada di Jawa Tengah ya, terutama kayak di perusahaan keluarganya yang kacang, itu ada sangkut pautnya dengan orang lain. Akhirnya bergeraklah Pak Damek ya kan, gimana nanti produk yang di kacangnya ini, kacang Garuda ini bisa memberikan manfaat ke orang lain gitu. Kenapa? Karena waktu kecil Pak Damek terus ditanya, bisa nggak sih spiritual itu diterapkan dalam sebuah bisnis gitu ya? Itu spiritual kan arahnya bukan hanya sembahyang gitu dalam agama Buddha, tapi bagaimana kita bisa bantu orang lain. Bisa nggak dari produk ini bisa bantu orang lain? Dan Pak Damek mau gerakin ini gitu. Oke, makanya saya bilang passion itu bukan sebuah proses ya, sekali lagi bukan sebuah kayak keinginan pribadi, tapi kayak gimana nanti kita bisa sama-sama bisa ngasih manfaat ke orang lain ya kan, sehingga orang lain itu bisa mendapatkan manfaat. Nah, dari manfaat itu ya sebenarnya nanti ada peluang aja buat diri kita. Gitu sih. Dan jalannya itu penuh semangat. Kosidi. Oke. Ini ada pertanyaan ya dari Verikus nih. Dari Gunawadana nih. Katanya Kosidi mau tanya gitu. Kalau fashion tuh bukan fashion kok Ferry, tapi passion kok. Passion. Nah, kalau fashion tuh bisa gak kok berubah-ubah gitu kan? Terus kalau usia berapa kok passion itu mulai terbentuk gitu kok. Terus yang selanjutnya tuh passion tuh berhubungan nggak kok? Selalu berhubungan nggak sama pekerjaan yang udah kita lakuin sekarang? Berhubungan atau enggak gitu? Boleh kok jawabnya satu-satu atau semuanya juga boleh. Satu-satu dulu aja, Pet. Yang satu apa tadi? Yang satu tuh katanya di usia berapa kok passion itu ketemu? Sebenarnya ini tergantung ya Koperikus, ketika kita di usia berapa kita bisa menemukan bahwa kita pengen bantu orang tua kita atau saudara kita, ya kan itu tergantung loh. Maksudnya setiap orang itu beda-beda, nggak bisa ditentukan. Nah, cuma saya jawabnya pakai sedikit teori ya kok ya. Mungkin kok pernah dengar quarter crisis time? Belum. Hah? Pernah kok? Belum pernah dengar. Belum pernah. Iya. Jadi di usia 20 tahun sampai 35 tahun terkadang manusia yang sepantaran kita dong ya kan, itu menemukan satu titik sebenarnya kita hidup tuh mau ngapain? Tujuan kita ngapain? Oke. Terus kenapa saya ada? Ini biasanya kepikiran di usia-usia sekarang. Coba di sini yang SMA coba nanya dalam diri sendiri ya. Bingung nggak kita mau ngapain ke depannya? Rata-rata begitu. Nah, itu masuk ke dalam quarter crisis time. Maksudnya kita tuh udah usia krisis gitu, untuk menanyakan jati diri kita. Nah, terkadang di usia-usia segitu sih kok. Nah, kenapa isanya belum ketemu yang tadi? Karena aktivitas kita cuma kebanyakan lewat. Nah, terus lewat terus ngerasa paling capek aja, kita tuh paling capek di sekolah atau di mana, akhirnya kita nggak berani untuk kejebak dari situ aja, nggak berani untuk keluar, akhirnya kejebak ya kan. Nah, ketika kita kejebak, kita ngikut aja, akhirnya quarter crisis time itu terjadi sih. Nah, tetapi ketika kita berani, kita lagi nggak enak nih, terus kita bisa ngeliat orang lain bahwa hidup kita tuh berhubungan dengan orang lain, terutama di rumah, terus kita mau bantu, nanti kita ketemu makna hidupnya sih, sepengalaman saya kok ya, gitu. Dan saya juga baru keluar dari krisis ini,
tahun kemarin gitu. Dan ini agak susah sih. Gitu. Itu sih, itu yang pertama ya kok ya. Nah, terus yang kedua apa, Pet? Tanya kok Perikus. Fashion itu bisa berubah nggak kok? Fashion itu Oh. bisa berubah-ubah nggak kira-kira? Passion itu bisa berubah sih kok. Karena menurut saya passion itu kan ada yang tadi kita diskusikan itu ada dua. Ada yang benar-benar dari awalnya passion kan kita pengen ngasih yang terbaik ke orang di sekitar kita. Nah, yang kedua itu passion ini sebenarnya ada kesempatan sih kok, kesempatan kita untuk mengambil peluang yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini bisa berubah-ubah. Contoh, saya ambil dari yang Pak Damek juga ya. Pak Sudamek itu kan pengusaha ya kok ya. Pengusaha Garuda Food sukses ya. Kurang apalagi gitu hidupnya kan. Udah cukup pusing itu dia ngurusin perusahaan ya. Tapi ketika dia ngelihat bahwa dia bisa ngasih yang lebih gitu ke negara, masuk ke dalam kayak apa sebuah institusi negara yang namanya pembinaan ideologi Pancasila. Kan kok pernah dengar kan ya pada mereka masuk ke sana, ya kan? Kenapa dia mau gitu? Itu kan jauhnya beda gitu dari bisnis ke politik gitu. Apakah pengen numpang nama doang? Bukan, tapi merasa bahwa dia bisa ngasih yang lebih gitu. Bisa ngasih lebih di sini, akhirnya diambil. Karena itu sebuah peluang bagaimana nanti bisa memberikan sebuah makna. Oke? Nah, itu pasti juga diambil. Begitu juga diri kita kok. Ketika nanti kita istilahnya udah menemukan passion tahap 2 ya, istilahnya dari kegiatan ini bisa berdampak ke materi. Nah, ketika ada yang lain, kita pasti ambil. Jadi passion itu bukan yang tahap 2 ini ya, yang untuk ke materi ya, bukan hanya sekedar di satu titik aja. Pasti nanti ketemu yang lain, kita ambil. Karena kita ngeliat di sini kita bisa ngasih manfaat lebih gitu, yang berdampak ke materi. Itu sih kok yang nomor 2. Ya, jadi terakumulasi ya kok ya. Jadi buat Ya. membentuk passion yang lebih baik lagi gitu. Ya, betul. Oke, yang ketiga apa ya kok ya? Yang ketiga Ada tuh kok, Sidi. ya. Halo, yang ketiga Ya. tuh passion itu selalu berhubungan nggak kok sama pekerjaan? Kalau pengalaman saya enggak juga. Tapi rata-rata iya. Contoh, Kopernikus kenal ini enggak? Aduh, saya lupa. Net TV itu didirikan oleh siapa ya? Oleh saya. Bukan. Oh, bukan, beda. Oke, Aduh, lanjut. saya lupa tuh nama orangnya. Nanti dah ya kita cari tahu tuh namanya siapa. Saya lupa. Yeah. Net TV itu didirikan oleh salah satu tim kreatifnya dari Trans TV yang pindah terus bikin TV broadcast TV sendiri ya. Nah, pertanyaannya kok ya, dia tuh background-nya bukan broadcasting kalau salah. Background dia itu adalah kemiliteran. Oke. Nah, terus ditanya ya kan, kenapa Bapak mau ambil jurusan yang istilahnya beda dengan jurusan kita gitu, jurusannya gitu ya, kemiliteran loh. Sekolah militer kalau nggak salah. Karena ini ada kesempatan. Oke. Ketika kesempatan itu ada, terus bisa ngasih sebuah makna ya ke penonton gitu. Yang istilahnya gimana nanti isi hiburannya itu bernilai itu yang kreatif sehingga bisa ngasih sebuah wawasan, akhirnya dia mau ambil. Oh, namanya Wisnu Utama kok. Saya baru ingat. Ya, Wisnu Utama, iya. Ya. Betul. Iya, iya. Itu nggak harus sama. Terus yang kedua, dari sisi saya kok ya, saya S1 saya guru gitu ya. Apakah saya harus jadi seorang guru gitu? Enggak juga. Kajian alam gaib ya kok ya? Ya, alam gaib saya. Nah, Ya, maka saya masuk ke bagian jasa keuangan gitu. Jadi nggak usah sama sesuai dengan pekerjaan sih kok. Pasti bisa beda-beda. Makanya kalau di bank kok S1-nya apa, ditempatinnya pasti beda.
Mm-mm. Gitu. Iya benar. Ya, Itu Thank sih. you kok. Thank you Ya, kok Sidi thank you, ya. Ko. Thank you very. Ya, ya. Thank you Ko Verikus. Ya. Terus oke, Pak. Ko Sidi ada pertanyaan lagi nih Ya. dari ini teman lama saya sih, teman SMK gitu, Ya. yang luar biasa. Dia ini bisa bergabung sama kita gitu ya. Jadi dia mau Iya. nanya kok, kalau kita tuh sampai saat ini misalkan ya, itu belum ketemu kok yang namanya passion. Kita tuh mesti panik gak? Kita panik gak sih kalau nggak ketemu passion sampai sekarang gitu? Terus kalau passion itu di luar hobi kita tuh gimana kok? Oke gak sih kok? Silakan kok. Panik atau enggak ya? Enggak sih, jangan Mm-mm. jangan panik kan. Cuma kita harus tetap kayak apa ya? Kayak ngomong ke diri sendiri sih ya kan. Kenapa sih kita belum ketemu ini? Tapi jangan panik, oke? Nah, kenapa kita belum ketemu ini? Nah, nanti ya, kalau teman-teman bisa jujur ke diri teman-teman sendiri ya, ke diri kita sendiri ya. Nanti teman-teman lama-lama bisa ketemu kok passion-nya apa. Kenapa biasanya belum ketemu? Yang tadi saya bilang, rutinitasnya dari pagi sampai malam, malam pagi lagi sampai malam, malam lagi pagi lagi. Gitu aja tuh terus. Ngikutin arus. Ya sampai ya ibaratnya kayak sampai bahasanya ya bahasa kasar sampai kebalan monyet pun nggak bakal ketemu gitu. Kenapa? Kita tahu banyak bikin diri sendiri gitu. Tapi ketika kita berani keluar, apa yang bisa kita kasih ke orang lain, nanti kita ketemu kok gitu. Meskipun caranya berbeda gitu. Itu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pet? Passion tuh senantiasa satu jalur sama hobi atau bisa juga di luar hobi kok? Di luar hobi. Di luar hobi ya? Kenapa kok? Terlepas yang tadi ya, kalau misalkan hobi itu untuk diri sendiri, kalau passion lebih ngarah untuk orang lain gitu. Ya. Tapi kenapa? Kadang kan kalau kita kalau kita hobi itu kan nggak menutup kemungkinan kan untuk jadi passion kan ke depannya. Tapi Betul. bisa nggak sih kok gitu? Terus kenapa gitu loh? Kenapa bisa di luar hobi gitu? Silakan. Kenapa di luar hobi? Ini menurut saya pribadi ya. Terkadang hobi kita itu kalau kita berani ngaku nih ya, kembali lagi ke teman-teman, hobi kita itu benar-benar cuma kayak sebatas pelarian atau benar-benar kayak pengen ini baik dan ini bermanfaat gitu. Kalau seandainya itu pelarian, hati-hati gitu. Hati-hatinya kenapa? Ya kan? Contoh, saya pakai contoh diri saya sendiri ya. Saya punya satu hobi namanya miara ayam adu gitu ya. Ayam aduan saya banyak ya kan. Kalau saya sebagai pelarian, maksudnya sebagai pelarian terus mau ditekunin gitu ya, bisa nggak saya kaya raya? Bisa, lebih kaya raya dari sekarang gitu. Dengan cara apa? Saya beli ayam yang kualitas terbaik, bawa aja ke tempat sabung ayam. Oke? Sabung ayam kan taruhannya itu paling kecil itu sekitar 500.000, oke, per ayam. Setahu saya, oke. Saya bawa aja 5 ayam. Pengalaman sekali ya sepertinya ya. Ya. Gitu. Ini ngobrol-ngobrol sih, ngobrol-ngobrol. Ya, ini boleh jadi inspirasi buat kita gitu. semua ya teman-teman ya. Jadi kita bolehlah sabung ayam sekali-kali loh. Enggak, Ya. contoh, kau mau ya, kau mau. Nah, tapi ya kembali lagi, hobi itu ada namanya, kalau menurut saya itu ada batasan. Nah, batasan ini yang buat itu bukan kita, tapi batasan yang membuat batasan ini adalah sebenarnya hobi kita itu bermanfaat atau enggak. Ketika itu bermanfaat, jalankan, ya kan. Bermanfaatnya bukan hanya diri kita lo dapat materi atau dapat kepuasan ya, tapi untuk orang lain ada manfaatnya enggak? Oh, enggak ada, jangan, ya kan. Kenapa? Kamu bro, kayak tadi saya bilang gitu. Tapi kalau sabung ayam tuh berdampak loh kok buat orang lain. Berdampak rugi kan, berdampak. Iya, itu dampaknya negatif. Oh iya, oke. Gitu. Contohnya kayak gitu. Kalau seandainya saya mau benar-benar sesuai dengan hobi gitu, makanya dilihat lagi nih, yang tahu itu sebenarnya diri kita masing-masing, gitu. Balik lagi ya kok ya ke diri masing-masing gitu ya. Iya,
Gitu. entah itu sejalur sama hobi atau di luar hobi itu sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Sah-sah aja. Cuma nanti lihat Bermanfaat buat orang lain gitu ya. Ya, Mm-mm. ada manfaatnya untuk diri kita, sama orang lain enggak. Kalau seandainya cuma manfaatnya untuk diri kita doang tapi merugikan orang lain, hati-hati, ya kan? Itu Dan nanti sampai lagi. arahnya bisa sedikit egois gitu. Mm-mm. Mentingin diri sendiri gitu ya. Ya, mentingin diri sendiri. Dan Ya. ketika mentingin diri sendiri dijadikan passion dan ketemu usaha, ya itu pasti melekat banget tuh, melekat ke usahanya, ke materinya, gitu. Dampaknya ke sana itu bahaya. Sepengalaman saya, gitu ya. Pengalaman, kayaknya berpengalaman sekali gitu ya Coach Sidi ini loh. Ya, Sudah ya saya cerita. mencicipi, oke. Nah, terus lanjut, saya juga mau menceritakan passion saya. Kan saya baru ketemu passion saya itu sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu sih. Wih, luar biasa loh. Oke. Ya. Passionnya Ini nikah ya kok ya? enggak lah. Oh bukan, Jadi, beda ya. Ya, teman-teman, saya mau sedikit cerita nih ya. Ini masih ada waktu kan ya? Ada kok. Untuk Coach Sidi mah bablas. Nah, sebenarnya saya nggak mau jadi seorang sekjen, ya kan? Seperti yang sekarang. Oke, yang teman-teman tahu kan bahwa kan saya kan seorang sekjen gitu. Padahal saya itu nggak mau gitu. Jadi curhat nih kok ya, sesi curhat. Iya, Ya, saya silakan. curhat. Saya nggak mau gitu. Tahu nggak kenapa saya nggak mau? Nggak tahu kok atuh gimana. Karena saya mikirin diri sendiri loh. Ketika saya jadi seorang sekjen, berarti saya bakalan jalan pulang ke kampung halaman. Oke. Wih, Terus saya pengalaman. saya nggak bisa pacaran atau mencari jodoh. Kenapa? Pusing gitu ya. Pusingnya ketika nanti kita ketemu pasangan ya. Kita ketemu kita ketemu pasangan, terus pasangannya nanya, ya kan, pilih saya atau sekber dalam sebuah kegiatan. Nah, oh ini itu sebuah kalau ketakutan yang belum pasti kok sebenarnya ini. Iya betul. Iya, Tapi itu rata-rata terjadi gitu. Rata-rata. Ketiga, saya berani mau pusing nggak ketika berinteraksi dengan KBI yang banyak, misalnya banyak tuntutan lah ya. Mungkin Andi juga ngerasain itu tuntutan dari KBI, itu gimana? Berani nerima ini nggak? Saya nggak mau kena 3 hal ini, gitu. Kena sisi egois saya. Nah, habis itu senior saya nanya, mungkin Pak Eko juga kenal Cipa. Itu boleh, oke. Ya. Terus, tapi lu rela nggak kalau standing sekber ini hilang? Dalam hati saya nggak rela. Oke. Nah, jelas ketika belahan jiwa gitu ya sekber ini ya. Karena apa? Karena saya dapetin manfaat di sini, ya kan. Tapi saya ada sisi egois bahwa saya nggak mau lanjutin lagi karena saya capek gitu, capek semua apa yang terjadi gitu. Nah, terus dengan kondisi seperti itu ya, saya mikir nih, tapi saya nggak rela, tapi saya nggak mau gitu ya. Itu bimbang lah bulan, gitu ya. Sampai 6 bulan gitu, sampai 6 bulan. 6 bulan luar biasa, udah kayak mau hamil aja gitu ya. Ya. Nah, 6 bulan. Nah, ketika 6 bulan itu, sebenarnya banyak mikir sih, apa yang mau diambil gitu. Berani nggak sih ambil ninggalin semua yang dipengenin, ya kan, pengen pulang cepat, pengen dapat pacar, karena saya juga usianya udah hampir kadaluarsa gitu. Udah tua lah gitu ya. Udah tua 55 ya kalau nggak salah ya, Pak. Hah? Udah 55 ya kalau nggak salah ya. Hah? Lebih. Nah, terus lebih, 55 lebih. Sama mikir ini karir saya mau gimana di koperasi, ya kan. Mikir ya kan, berani nggak istilahnya kayak mikirin lebih buat teman-teman gitu yang ada di Indonesia. Awalnya saya nggak mau, tapi saya tahu bahwa itu sebagian dari Kiresa gitu ya. Kiresa kita karena kita nggak mau ambil, kita ada sebuah peluang. Udah dalam nih Kiresa. Ya, tapi kita nggak mau ambil karena kita punya rasa ketakutan, egois, yang macam-macamnya. Akhirnya dibandingkan diri untuk ngambil gitu. Dan itu nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Ya tadi, karena kan harus ada satu kikisan yang di sini yang harus diberesin dulu. Nah, ketika ini diberesin ya pengen ngasih yang terbaik ya, saat tidak langsung nanti teman-teman ketemu passion-nya. Passion itu bukan ditemukan, tapi itu dibuat bagi saya. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah saya menjadi seorang sekjen itu passion saya, ya bukan untuk jadi leader-nya, tapi pengen ngasih yang terbaik ke teman-teman, ya kan. Pengen ngasih
apa sih yang seharusnya tepat untuk dilakukan, ya kan? Karena terkadang kan kita kan terjebak dengan masa capeknya kita sendiri. Kita tuh masa paling capek gitu. Padahal belum tentu kita paling capek. Karena masih ada orang lain, kita berani keluar nggak gitu. Ketika kita berani keluar ya, saat tidak langsung nanti kita ketemu aja passion kita gitu. Gitu Ya. sih. Dan itu, Jadi berarti Ko Sidi keluar ya, silakan keluar. oke, Rick nih, Oh iya. itu sih. Oke. Gitu ya kayak kurang lebih ya. Iya iya, oke. Gini kok, berhubung waktunya kan udah bentar lagi nih, Ya, betul. sampai 11.15 juga gitu. Kita ngebut nih kok. Iya. Jadi mungkin untuk Ko Sidi ada gak pesan-pesan terakhir ya untuk kita semua ya sebelum meninggalkan kita semua, untuk teman-teman yang teman-teman muda lah gitu, teman-teman pemuda, terutama pemuda Banten ya, yang yang kalau dibilang semangat sih kok sebenarnya, cuma kan balik lagi gitu loh. Ada gak dari Ko Sidi untuk bikin mereka makin semangat lagi gitu, untuk terutama untuk nemuin passion mereka masing-masing sih kok. Ada gak kok? Silakan. Untuk menemukan, intinya teman, udah dijelasin sih sebenarnya. Cuman diulang lagi, gimana nanti teman-teman ketika Pesan aja kok, pesan untuk kita, kasih pesan untuk kita. Siraman rohani kok. Saya bingung mau ngomong apa, tapi saya tahu. Jadi gini, ketika teman-teman melakukan sebuah aktivitas, jangan hanya sebatas lewat aja. Ketika teman-teman cuma sebatas lewat, ya sudah, ya kan. Nanti teman-teman nggak dapat apa-apa. Terutama nggak dapat passionnya teman-teman itu apa gitu. Jangan sebatas lewat. Gitu. Itu aja sih. Jangan cuma lewat aja gitu ya. Iya, jangan dari pagi sampai malam nanti ketemu pagi lagi. Jangan. Kalau sampainya begitu ya jenuh hidupnya. Kalau bisa malam ketemu malam lagi gitu ya. Ketemu malam lagi. Jangan malam ketemu pagi gitu kan. Malam ketemu malam gitu. Iya. Nah, luar biasa loh Ko Sidi ini loh. Iya. Mungkin paling dari Ko Sidi itu aja ya kok ya. Ya teman-teman boleh nih, apa kita buka sesi pertanyaan ya. Teman-teman yang mau nanya boleh langsung nanya di kolom komen, nanti kita sampaikan ke Ko Sidi ya. Silakan loh teman-teman. Ya boleh open mic-nya. Kalau ada yang mau nanya, kalau ribet ngetiknya mau open mic silahkan. Yo, ada gak nih? Kayaknya masih pada bimbang kok untuk nanya nih, takut salah gitu ngomongnya atau gimana gitu. Sebenarnya nggak usah takut salah sih. Nah, ketika kita mau nanya, terkadang kita takut tuh. Kita takut bahwa pertanyaan kita tuh nggak pas. Kita kelihatan tidak pandai gitu ya. Terkadang belum tentu loh. Karena kita tahu bahwa kita takut, yang itu yang harus kita alami, yang kita harus terima, kita lawan gitu. Nah, ketika kita berani bertanya gitu, otomatis bukan hanya untuk kita dapat sesuatu dari jawabannya, tapi kita untuk misalnya, berani untuk mengalahkan rasa takut. Itu sih. Dan kalau teman-teman mau bertanya di luar topik ini juga bebas, gitu. Namanya juga podcast kan? Boleh ya, silakan kok ya. Bertanya tentang cinta, tentang apapun ya, Ko Sidi ya berpengalaman lah tentang itulah. Oh, cinta ya, enggak lah ya? Teman-teman. Lanjut. Oh, cinta belum ya? Iya. Oke, ayo ada gak teman-teman nih yang mau bertanya? Mungkin Ko Andi mau nanya, Ko Andi, Dion mana, ada gak Dion atau siapa? Boleh, silahkan. Nggak ketemu passionnya. Kalau nggak ketemu passionnya? Jadi passionnya nggak ketemu kok. Passionnya nggak ketemu. Nah, sebenarnya saya tanya lagi, ketika nggak ketemu passionnya itu, benar-benar gini loh. Ketika nggak ketemu, apakah benar-benar istilahnya teman-teman udah melakukan untuk keluar dari rasa bahwa saya paling capek gitu ya,
udah belum? Kalau seandainya belum, ya pasti nggak ketemu. Kenapa? Karena nanti gini, teman-teman punya ganjilan di sini, ngerasa paling capek, paling apa, terus teman-teman nyari. Teman-teman bukan fokusnya ke nyari passionnya lo nanti, tapi kayak ngerasa bahwa ininya lo jadi bebannya ini yang dibawa. Nah, sampai kapanpun itu nggak bakalan ketemu. Makanya kalau seandainya nggak ketemu, saya sih nanya balik. Teman-teman udah berani keluar nggak gitu dari rasa paling capek paling apa. Nah, itu tadi siapa yang nanya ya? Yang nanya siapa? Ayo. Tadi saya nge-lag kok. Tadi yang nanya chat. Bentar saya buka chat. Ayo, chat. Oke. Nah, ini dari Tiara ya. Tiara, kalau nggak ketemu passionnya gimana? Iya, Tiara ya. Nah, saya mau nanya ke Tiara, boleh dijawab, boleh enggak nih ya? Tiara merasa sih aktivitas Tiara itu capek, masa nggak ada yang mengerti Tiara, bla intinya kayak gitulah. Gimana? Kalau seandainya selama itu masih terikat dalam diri kita, gitu ya, benar-benar sangat susah untuk ketemu passion. Itu. Silakan, monggo mau dijawab atau enggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena ini kan butuh pengakuan diri gitu. Tiara ya. Makasih ya Tiara pertanyaannya. Terus ada lagi kok nih pertanyaan. Ya. Cek. Terus ini budaya kok. Saya mau tanya, kadang kan ada orang yang suka ngehina satu hobi atau Tania yang lain. Tania. Oh, Tania ya. Makanya kadang jadi nggak mood gitu untuk melakukannya. Nah, itu gimana cara mengambil? Nah, menghina suatu hobi ya. Hobi, kalau seandainya kita ada yang menghina kita ya. Ada yang menghina kita tentang hobi kita atau tentang diri kita. Oke. Terus kita jadi nggak mood. Pertanyaannya, aduh ini jawaban saya agak-agak dalam. Ketika ada orang yang menghina kita, oke. Nah, gini teman-teman, ketika hinaan itu datang, nah sebenarnya ya, yang menyebabkan kita jadi nggak mood itu orang yang hina kita, oke, atau hina hobi kita, atau karena reaksi kita. Ayo, Tania. Contoh nih, Periko menghina saya. Yang membuat Periko karena orangnya kok. Kalau menurut saya bukan. Karena reaksi kita. Ketika Periko hina kan sebuah perkataan yang masuk ke kita nih. Ketika ada omongan seperti kayak gitu, oke. Reaksi kita itu yang menentukan mood kita. Apakah kita mau reaksinya nggak mood, atau kita istilahnya bisa terima, dia yang menghina kita, is okay, ya kan? Ya udah, gitu. Itu kan urusan dia, kita menghina kita. Pada saat orang menghina kita kan otomatis orang itu juga ada rasa kesel gitu. Ada rasa kesel. Nah, yang menderita kan dia. Nah, masa dengan dia menderita terus ngasih suatu hal yang berupa perkataan ke kita tentang hobi kita, terus kita nggak mood, berarti kan itu salah kita. Tapi ini nggak gampang ya Tania ya. Ini nggak gampang gitu. Karena ini butuh namanya awareness gitu, kesadaran. Ketika ada suatu hal yang membuat kita nggak enak, itu semua di tangan kita gitu. Kita mengendalikan rasa mood kita gitu sih. Dan ini nggak gampang ya. Makanya itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya di Buddhis meditasi itu benar-benar diperlukan supaya nanti ada suatu kondisi yang nggak enak masuk ke kita, tapi mood kita tuh nggak berubah-ubah gitu. Dan tanggung jawab kita mood atau enggak karena kondisi di luar itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab mereka. Meskipun mereka mengkondisikan. Sama Kotan, kenapa saya bisa ngomong kayak gini ya? Tania mau tahu ya. Sebelum saya jadi sekjen, pengalaman ya kok ya. Ya, sebelum saya jadi sekjen, ini banyak banget suatu kondisi yang nggak enak. Dari omongan KBI lah, dari omongan teman-teman lah, dari yang lain-lain lah, oke. Waktu itu ya, saya selalu nunjuk, kenapa sih mereka begitu, kenapa mereka begini, kan saya udah melakukan yang terbaik, udah mikir diri sendiri loh, ya kan.
selama itu kita menderita. Tetapi ketika ada omongan masuk, ya kan, terus kita aware bahwa mereka ngomong, mereka juga ada gejolak, jangan sampai nanti gejolaknya itu nyampe ke kita loh. Kita aware, oh, is okay mereka ngomong kayak gitu. Next-nya dengan mereka ngomong kayak gitu, next-nya mau ngapain nih? Gitu. Itu ada di tangan kita, Tan. Termasuk hobi kita. Ketika hobi kita dihina ya. Contoh, emang hobi saya tuh nggak suka dihina-hina sama si Periko gitu di kantor. Ya kan? Hobinya ayam gitu. Saya tidak menghina, enak aja ya. Saya tuh jangan mengapresiasi nama kok. sama ayam, Ya. ya kan? Nanti kawin sama ayam gitu. Itu kan bentuknya ada penghinaan saat tidak langsung gitu ya. Bisa nggak saya tersinggung? Bisa aja gitu. Bisa. Bisa. Tapi kan itu tanggung jawab saya kalau saya mau tersinggung gitu. Dan ini nggak gampang ya, Tan ya. Ini betul namanya komunitas gitu. Makanya kenapa Sekber PMPWI ada, kenapa PMP ada? Karena supaya nanti ketika ada suatu hal yang buat kita nggak nyaman, Sekber ini yang nemenin kita gitu. Fungsinya seperti kayak gitu sih. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Gimana, Tan? Puas? Oke. Itu ini Tiara lagi, kalau ngerjain sesuatu nggak ngerasa beban, enjoy aja. Ini pertanyaan atau gimana ya? Kalau ngerjain sesuatu Itu jawaban kok. Itu jawaban. Yang tadi itu loh. Oke, kalau ngerjain sesuatu nggak ngerasa beban. Oke, kalau ngerjain sesuatu nggak ngerasa beban, enjoy aja. Jawabannya ya. Nah, itu kalau saya gali lagi, ketika saya ngerjain sesuatu terus enjoy aja, nggak ngerasa beban, maksudnya prep gitu. Oh, kerjain tuh habis itu jadi, habis itu kerjain lagi, habis itu jadi lagi. Itu saya sih bakal nanya lagi ke dalam diri saya, kalau seandainya saya ngerasa gitu, ini benar-benar nggak ada beban atau cuma kayak oh yang penting jadi. Ketika yang penting ada ekspektasi oh yang penting jadi, sama oh bagi saya itu cuma kayak sebatas lewat doang. Karena kalau kita ngerjain sesuatu nggak mungkin ada beban, pasti ada beban. Tapi gimana nanti nanggulangi bebannya itu supaya nanti oh yang kita kerjain itu bukan hanya sebatas kayak yang penting jadi, susah-susah, terima susahnya, tapi berani mikir lebih dalam, oh ya kan, ini susah nih, nanti pikir nih strateginya mau ngapain gitu, gimana caranya. Nah, nanti dari sana dapat pembelajaran sih. Saya sih bahkan mikir ulang lagi sih. Pengalaman saya ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Ada lagi dari teman-teman? Ada gak nih? Ayo yang masih ganjel boleh nih. Kita ngomong ke sesepuh kita ya yang punya pengalaman banyak gitu. Enggak. Semua juga punya pengalaman. Wis. Yang saya paling suka dari Kosidi nih ya. Dia tuh kadang mengeluarkan kata-kata bijak loh, luar biasa loh. Merendah gitu kan. Iya. Boleh tuh, Kwandi jangan ketawa-tawa kok, nanya dong. Biar kita juga bisa sharing gitu loh. Boleh deh, Ayo, Periko, Kwandi. mau nanya. Ya, Bro. Ya, silakan. Oh, kadang kan kita misalnya mungkin banyak ya, bukan gua doang ya. Kadang kita udah melakukan sesuatu yang maksudnya pekerjaan yang kita lakuin, tapi kita dapat makannya dari situ loh. Maksudnya kita cari makan di situ, walaupun itu bukan passion kita. Nah, apakah kita perlu cari pekerjaan lain yang maksudnya passion kita? Apa kita udah aja jalanin aja walaupun bukan passion gitu? Ini pengalaman lu ya, Bro ya. Kayaknya pernah dengar ini loh. Ya. Jadi gini, Bro. Kan kalau dibagi passion itu kan ada dua tahap nih ya. Kalau menurut gue pribadi ya, ada yang benar-benar yang pertama itu cikal bakalnya gimana nanti kita bisa menemukan passion itu ya kan. Yang tadi itu gimana nanti kita bisa bantu orang lain ya kan. Jangan mikirin diri sendiri sehingga nanti dalam interaksi kita bantu orang lain kan itu ada peluang. Oke. Nah, ketika nanti kita udah ketemu peluang nih ya. Peluang yang istilahnya jadi ke arah obang kita nyari makan ya kan, udah jadi kayak usaha kita, oke. Ya kalau seandainya mau dikembangin
ke usaha lain juga monggo gitu. Tapi kalau seandainya dari sisi gua pribadi, tetap usahanya itu ada, tapi istilahnya buka usaha yang lain gitu. Karena ketika kita ketemu udah yang pas nih, udah yang pas, oke, udah yang pas, terus kita lihat bahwa usahanya ini bisa berkaitan dengan ada usaha yang baru yang bisa kita ambil, terus kita juga mampu, ya itu ambil aja gitu. Jadi kita punya usaha gitu. Nah, tapi ingat ya bro ya, ketika kita ambil usaha yang lain, ya kan, kita lihat nih usaha ini bisa membawa manfaat nggak ke orang lain. Kalau seandainya bisa, jangan kan. Kalau enggak ya jangan gitu. Kenapa? Takutnya ya, kan landasan kita kan gimana kita bisa bantu orang lain gitu ya, sehingga kita bisa ketemu peluang, akhirnya kita punya usaha. Ketika kita ngelihat ini ada usaha yang bisa menjanjikan, tapi dalam tanda kutip merugikan orang lain, akhirnya kita ambil, takutnya ada landasan motivasi kita yang baik, yang kita mau bantu orang lain, itu jadinya kegeser gitu. Gimana nanti kita memperkaya diri sendiri. Nah, itu yang bahaya. Nah, tapi kok beda dengan kayak cerita yang tadi yang di apa ya? Cerita Pak Damek itu yang istilahnya udah punya jabatan tinggi tapi mau buka usaha kacang gitu ya. Kok itu kenapa beda gitu? Bedanya adalah kalau yang Pak Damek ya kan, Pak Damek emang udah dapat pendapatan tinggi gitu ya. Tapi dia ngeliat gitu, ketika dia ngambil yang ini usaha untuk buka Garuda Food ya kan nggak mungkin istilahnya harus ngembangin usaha ya kan, tapi masih kerja dengan orang lain gitu ya. Karena ini pasti ada salah satu yang merugikan loh. Merugikannya apa? Merugikan perusahaan yang lama atau merugikan perusahaan yang akan yang dibuat gitu. Merugikan pabrik rokoknya, perusahaan rokoknya atau perusahaan dianya. Ya kan akhirnya pilih salah satu ya, fokusnya ke sini gitu. Nah, kalau seandainya beda lagi dengan ya Bu, lu kan usahanya kan kontak handphone. Nah, kalau seandainya nanti otomatis kan berinteraksi nih ya kan dengan orang lain gitu, dengan merasa bahwa pengen ngasih yang terbaik ke orang lain. Nah, ketika ada peluang dan peluang itu baik, ya kan, lu bisa tuh buka lagi usaha yang itu tanpa meninggalkan usaha handphonenya ya. Nah, tapi kalau dilihat bahwa nanti secara kapasitas bahwa lu ada pilihan bahwa lu timbang-timbang bahwa ini ada yang harus ditinggalkan, ya kan, lu cuma ngitung seberapa besar manfaatnya yang mana sih. Itu sih. Tapi kalau biasanya ya sepengalaman kalau seandainya nanti udah ada terus istilahnya ada ketemu yang baru, itu pasti nggak ditinggal kok, karena udah ngerasa ada manfaat, udah ngerasain manfaatnya. Itu sih pengalamannya sih bro Andi gitu sih. Nah, contoh kayak Pak Damek juga. Pak Damek kan tadinya kan fokusnya kan ke kacang, oke, tapi ngelihat ada usaha upahnya snack itu menjanjikan, diambil nggak? Kayak Oki Jerry Drink, terus kayak apa Coklatos, kayak Geri, itu kan beda gitu. Satu makanan yang bergerak di bidang kayak rumah duka kacang gitu ya. Satu lagi makanan yang bergerak di anak-anak sekolah, kan beda jauh gitu. Tapi kan tetap diambil. Gitu sih. Monggo ada lagi? Jadi kayak gitu kan di ya. Gimana Pak Andi? Tuh oke katanya. Thank you pencerahannya. Pencerahannya thank you Ya. bro. Ya. Oke. Thank you juga bro. Oh. Oke, go paling udah itu aja ya. Makasih Ko Sidi yang udah sharing hari ini nih, luar biasa loh. Kita tuh akhirnya tercerahkan lah dengan Enggak juga. dengan pengalaman Ko Sidi yang luar biasa loh pengalamannya. Ya wajar lah udah sepuh gitu ya, jadi udah banyak pengalaman. Ya. Enggak juga. Udah 55 ya Ko ya sekarang ya. 55 dari mana? Oke, makasih ya Ko ya. Oke, makasih paling juga itu aja. Oke, paling itu aja ya. Makasih ya Ko Sidi ya. Paling kalau nggak ada pertanyaan lagi atau nanti mungkin ada pertanyaan lagi, nanti boleh ya, boleh tanya langsung ke Ko Sidinya gitu. Kalau nggak ada kontaknya boleh minta ke Ko Andi itu ada itu kan. Yang mau chat personal juga boleh ya Ko Sidi ya. Untuk teman-teman ya. Untuk nanya gitu ya.
Iya. Boleh ya. Oke, itu diperbolehkan tuh teman-teman ya. Jadi jangan kesimpulannya ya teman-teman, kalau misalkan kita ngomong tentang passion, tentang dorongan itu kita tuh mau melakukan sesuatu gitu kan, mesti tahu intinya yang nggak merugikan orang lain, yang bermanfaat, terus berkelanjutan juga gitu ya kok ya. Paling gitu aja sih. Makasih Ko Sidi sekali lagi. Ya dilanjutin lagi ya ke MC. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ko Sidi dan juga hidup lagi betul. Ya. Terima kasih kepada Ko Sidi dan juga Ko Feriko. Terima kasih juga. Jadi ya passionnya udah mungkin sekarang udah pada ngerti passionnya itu mau kemana kali ya. Sekarang kita akhiri dengan membacakan kebaktian penutup dipimpin oleh Ko Andi. Oh iya, dana paramita dulu. Sambil dana paramita, teman-teman boleh on cam-nya dulu yuk, kita foto bersama. Iya, anjir. Baik, teman-teman yang jika ingin berdana, melakukan kebajikan lainnya yaitu berdana, bisa di-scan lewat OVO atas nama Cynthia Junita Susanti dari Bendahara Sekber Banten. Ditunggu ya. Di screenshot dulu aja, kita akan melakukan foto bersama. Teman-teman bagi yang belum buka kameranya, boleh yuk buka kameranya. Yang mau pakai kamera jahat, mana nih teman-teman? Wow, halo. Boleh yuk dibuka kameranya, Cici, Koko. Aku dari kemarin belum melihat mukanya nih. Nah, ganteng-ganteng ya ternyata. Sorry lagi gak bisa. Iya kok, gak apa-apa. Ayo dong teman-teman yang lainnya yang bisa open cam-nya, boleh di-open dulu cam-nya. Aku juga nggak bisa on cam. Ya, aku sedih sekali. Gak apa-apa Cici, makasih. Ya udahlah, kita segini aja ya berarti ya. Teman-teman yang lain nggak mau buka kamera? Kita mulai screenshotnya sekarang ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi, jika ada yang ingin berdana, bisa ditransfer melalui OVO atas nama Cynthia Junita Susanti. Oke, baik. Kita akan melakukan kebaktian penutup yang dipimpin oleh Ko Andi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik semuanya, marilah kita tutup kebaktian kita pada hari ini dengan membacakan nama Karagata. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma telah sempurna dibabarkan dan Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami
Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya saya persilakan MC. Baik teman-teman, jangan pada out dulu ya. Kita akan menampilkan sebuah video dari musik lah, video musik biar kita happy lagi. Dari Kopiter. Yang nyanyi Kopiter. Suaranya bagus banget guys. Sebentar. Ini dari batu ya. Jadi gue masuk yang terlalu mati. Maju ini. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Harus pakai VLC. Gimana? Klik kanan, terus VLC. Bentar teman-teman. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkan cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkan cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini.
Ya, baik. Baik teman-teman, acara Temu Badak yang ketiga pada hari ini setelah usai, mohon maaf ada salah-salah kata dari saya. Dan juga terima kasih kepada Ko Andi, Ko Feriko, dan juga Ko Sidi. Dan juga tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman yang telah join. Jangan lupa kita bakal mengadakan Temu Badak lagi pada minggu depan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Namo Sangga Budaya. Namo Budaya. Namo Budaya.